alas itu hutan, angker itu ya keramat gitu ya. Jadi namanya itu adalah hutan alas angker. Bali ini adalah mayoritas penduduknya beragama Hindu. Kenapa ada sekelompok orang-orang Kristen di satu desa? Maka dari itu dipilihlah nama Blimbing Sari. Dikenal dengan kearifan budaya Hindu, Pulau Bali memiliki sebuah desa unik di bagian barat. Desa ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga lambang harmoni antara iman dan budaya. Pada tahun 1873, I Gusti Wayan Karangasem dibaptis oleh Van Eyck, tetapi ia terlibat dalam insiden pembunuhan De Verum yang menghentikan penginjilan selama 50 tahun. Hal ini menjadi kesempatan Hindia Belanda untuk melindungi Bali dari pengaruh Kristen. Watias kembali melakukan penginjilan menggunakan pendekatan budaya. Namun, pada tahun 1930, penginjilan dibatasi hanya untuk orang Tionghoa. Sebelumnya itu ada 2 misionaris dari Belanda, Van Eyck dan juga Jacob de Vrom. Kemudian setelah itu, kemudian ada satu orang misionaris Chinese yang bernama Chan To Hang. Dia diutus oleh CMA untuk atas persetujuan pemerintah Belanda juga pada waktu itu untuk melayani orang-orang Tionghoa yang ada di Bali. Tetapi dalam perjalanan waktu kemudian orang-orang China, orang Cina yang ada di Bali ini juga kawin-mawin begitu ya dengan orang-orang Bali, sehingga Chan To Hang juga akhirnya bisa memberitakan Injil kepada orang-orang Bali asli, sehingga ada orang Bali yang juga percaya kepada Tuhan Yesus. Belas orang Bali asli yang dibaptis merupakan hasil penginjilan dari Sang Tohang yang dilayani oleh Dr. R.A. Jafrai di sungai yang bernama Yehpo. 6 orang dari Untal-Untal, 5 orang dari Buduk, dan 1 orang dari Pelambingan. Setelah pembaptisan, Dr. Jafrai meminta mereka yang telah dibaptis untuk bertobat dan memegang nilai-nilai Kristiani. Tua-tua kita pada tahun 30-an ya, 30-an dari berbagai desa di Bali yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus mengalami ada seperti tak diterima oleh masyarakat ya. Masyarakat lalu mereka mengumpulkan diri mohon kepada Belanda untuk membuka hutan. Lalu diizinkan oleh Belanda mengizinkan, lalu Belanda menyuruh lapor kepada Raja Jemberana. Raja Jemberana mengizinkan, malah dibantu membuatkan bedeng seperti aula ya, sebelah barat bendungan itu terbuat dari anyaman daun kelapa. Ini hutan alas angker ya, ini hutan alas itu hutan, angker itu ya keramat gitu ya. Jadi namanya itu adalah hutan alas angker, tetapi ketika orang-orang Bali yang sudah menjadi Kristen datang ke tempat ini, mereka merabas hutan ini oleh karena kepercayaan yang baru, sehingga pemerintah Belanda berpikir bagus juga untuk menyatukan orang-orang Bali yang sudah menjadi Kristen, sehingga mereka memutuskan tempat ini. Umat Kristen Bali memilih hutan alas cekik dikarenakan hutan ini yang paling luas di bagian barat. Tepatnya di Kabupaten Jemberana,
yang diberikan secara cuma-cuma. Kami di Blimbing Sari ini adalah berasal dari Denpasar dan sekitarnya. Dengan pemerintahan waktu itu, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 39, Indonesia belum merdeka, maka 30 kepala keluarga ini dipindah ke Bali Barat. Di Bali Barat ini dulunya hutan belantara, 30 kepala keluarga itu ditaruh di sini. Hutan yang ada di sini adalah hamparan belimbing. Di hutan ini banyak pohon belimbing tapi tidak berbuah. Yang bersari kalau orang Bali bilang belimbing talun. Jadi belimbing yang tidak ada buahnya, hanya bunganya saja, hanya berbunga. Maka dari itu dipilihlah nama Blimbing Sari. Desa Blimbing Sari, desa Kristen satu-satunya di Bali. Luas wilayah 433 hektar, berpenduduk sebanyak 1027 jiwa dari 275 kepala keluarga. Terdapat Gereja Kristen Protestan Bali atau GKPB yang menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus simbol sejarah desa. Jalan berbentuk salib menjadi ciri khas desa ini. Desa Blimbing Sari ini lahir atau berdiri di tanggal 30 November 1939. Jadi ulang tahun Desa Blimbing Sari 30 November. Jadi 3 tahun ke belakang ini kita membuat Festival Blimbing Sari untuk mengenang bagaimana perjalanan orang tua kita dulu merintis desa ini, membuka desa ini sehingga desa ini menjadi makmur seperti sekarang. Setiap tanggal 30 Desember kita merayakan unduh-unduh yang biasanya kita sebut unduh-unduh raya. Unduh-unduh raya ini adalah membawa hasil bumi, hasil panen masyarakat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ada prosesi di sana bagaimana kita mempersembahkan hasil bumi yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang menjadi prioritas pertama atau unggulan di Desa Blimbing Sari saat ini adalah kelapa. Itu dari tahun 80-an sampai sekarang, kelapa dan coklat. Saya datang untuk melayani di GKPB Jemaat Peniel Blimbing Sari karena berdasarkan SK yang saya terima dari Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali, GKPB, dan berdasarkan SK tersebut, maka saya mulai bertugas melayani per tanggal 22 September 2024. Perasaan saya ketika tahu akan ditugaskan untuk melayani di GKPB Jemaat Peniel Blimbing Sari adalah kaget karena tidak menyangka akan ditugaskan di sana. Saya terharu karena saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Saya sangat bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan rahmat-Nya yang besar kepada saya. Selain ibadah, kegiatan pelayanan yang saya lakukan di gereja maupun di luar gereja itu adalah visitasi, mengunjungi dan mendoakan mereka yang sakit, baik dirawat di rumah, di puskesmas, maupun di rumah sakit. Gereja Peniel Blimbing Sari memiliki arti yang merujuk pada kisah dalam Alkitab, khususnya dari Kejadian 32 ayat 30, di mana Yakub menamai tempat pertemuannya dengan Tuhan sebagai Peniel, yang berarti wajah Allah. Nama ini dipakai di Blimbing Sari untuk melambangkan perjumpaan dengan Tuhan. Bangunan gereja dirancang terbuka dengan perpaduan elemen tradisional dan keagamaan.
Gereja dikelilingi dinding dengan ukiran-ukiran lokal tanpa meninggalkan ciri khas budaya Bali. Ya, ukiran ini dibuat pada zaman itu Bapak Pendeta Suyaga Ayub. Beliau salah satu mantan bisop Sinode GKPB, dan pada waktu beliau melayani tempat ini kemudian dibuatlah ukiran-ukiran di dalam gereja ini, itu menceritakan tentang Alkitab Perjanjian Baru, sedangkan yang di luar itu berbicara tentang Alkitab dari versi Perjanjian Lama, sehingga tetap membawa umat untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Ukiran ini dibuat oleh orang Hindu ya, orang Bali Hindu dari Karangasem. Jadi diberikan Alkitab ke yang akan membuatnya, kemudian dia membaca bagian mana yang akan dibuat, diberikan Alkitab untuk dia membaca, dan kemudian dia mengekspresikannya lewat ukiran itu, sehingga hasilnya seperti yang memang bisa dilihat. Desa yang menjadi contoh nyata, inkulturasi budaya Bali dengan agama Kristen menjadi satu. Pada ulang tahun desa, mereka memberikan korban persembahan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dengan tradisi Bali. Tak hanya itu, perayaan Natal dan Paskah diiringi juga dengan tarian dan musik Bali. Kami setiap awal minggu pertama selalu mengenakan pakaian Bali dan berbahasa Bali yang biasanya kami sebut di sini ibadah kontekstual. Sehingga kami tetap mengingat budaya kami, dan di samping itu juga ketika ada perjamuan kudus kami juga menggunakan pakaian adat Bali. Kemudian ketika ada baptisan atau sidi, jadi kami menggunakan gamelan Bali karena musik kan Tuhan yang ciptakan juga, sehingga semuanya boleh memuliakan Tuhan. Mengikuti ibadahnya itu dengan gending-gending Bali. Kita ambil dari umpamanya Kidung Jemaat itu ada, kita sedikit bisa lah mengikuti Kidung Jemaat itu dengan gong gitu, dengan musik gong. Lalu persiapannya ini kan kita rutinnya, umpamanya kontekstualnya ya, kita pelajarannya seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, Senin atau Selasa sampai Jumat, itu 2 kali aja kalau satu kelompok gongnya. Di sini ada kan 4 kelompok sama kaum bapak, kaum ibu, ada anak-anak dari Semara ya, sekolah minggu. 4 kelompok itu semuanya saya ditugaskan oleh jemaat. Kalau tari malaikat biasanya ya bermakna itu seperti malaikat yang datang untuk memuliakan Tuhan. Itu makanya kita biasanya memakai dalam ibadah Paskah, Pentakosta, dan juga Natal. Sedangkan kalau tarian Kidung Anyar yaitu adalah tarian dalam pengantar persembahan. Jadinya maknanya seperti halnya yang saya bawa ini. Buah-buahan, ada lilin, jadi persembahan kita. Seperti unduh-unduh ya. Itu adalah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi sebelum persembahan biasanya tarian ini ditarikan dulu untuk sebentar mengantar jemaat dalam proses memberikan persembahan. Itu persiapannya lumayan lama karena kami mulai memperkenalkan tari-tarian yang ada di gereja ini kepada anak-anak yang mulai dari kelas 3 SD. Mereka sudah dilatih oleh guru di sekolah juga ada. Dan juga kami biasanya guru-guru sekolah minggu memulai mengajarkan mereka itu setiap hari Jumat bersama dengan guru tari dan juga bersama dengan anak-anak Sekegong El Semara, yaitu anak-anak muda.
Jadi konsepnya bahwa rasa syukur semua asalnya dari Tuhan, seperti dalam Roma 11 ayat 36 kan di situ dikatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi seperti kami di tempat ini, kalau boleh dikatakan tubuh kami itu Bali, tetapi jiwa kami itu Kristus, seperti itu. Jadi bagaimana kita mencermati atau bagaimana kita lebih memahami budaya itu tapi mengisinya secara Kristiani. Desa ini memiliki bangunan bernama Balai Kulkul yang berfungsi sebagai alarm ibadah dan berdoa. Kulkul digunakan sebagai pengingat ibadah yang dimana akan dibunyikan 1 jam sebelum ibadah dimulai. Sedangkan tawo-tawo dibunyikan setiap jam 6 sore. Ketika tawo-tawo berbunyi, maka mereka akan berdoa dan menyanyikan lagu Kidung Pamuji 97 Suryana Sampun Suruh. Melalui proses inkulturasi serta koeksistensi yang terjadi di desa ini, menciptakan toleransi dan hubungan saling menguntungkan dengan desa-desa sekitarnya. Keberagaman menjadi kekuatan untuk hidup dalam harmoni. Dengan mengadakan ataupun membuat sarana daripada upacara yang akan dilaksanakan oleh umat Kristiani. Seperti contoh, ada upacara Paskah, kemudian ada upacara Natal. Kami sebagai umat Hindu biasanya menyediakan daripada sarana tersebut, sehingga masyarakat Kristen yang beragama Kristen yang ada di Blimbing Sari bisa membeli kepada kami di umat Hindu. Kami sebagai umat Hindu sangat diuntungkan. Nah, bentuknya seperti apa? Kami melaksanakan transaksi atau jual beli seperti pada saat penunjukan penjor, pada saat hari raya yang dilaksanakan oleh umat Kristen, kami menyediakan daripada sarana tersebut sehingga kami mendapat income berupa uang yang bisa meningkatkan perekonomian kami sebagai umat Hindu yang asalnya dari desa Blimbing Sari yang sebagian besar menganut agama Kristen. Yang jelas kita agama Hindu berdampingan dengan desa Blimbing Sari, yang dimana desa Blimbing Sari dengan desa Ekasari erat sekali kita menjaga pertama toleransi umat beragama, juga sering membantu dalam kegiatan-kegiatan pertanian, ekonomi, terus kegiatan-kegiatan adat dinasnya. Kita sama menjaga toleransi beragama, tidak pernah ada saling ada benturan dan lainnya. Kini dikenal sebagai desa wisata rohani yang menawarkan pengalaman unik. Dengan perpaduan tradisi lokal dan keimanan Kristiani, wisatawan dapat melihat kehidupan masyarakat yang tetap melestarikan tradisi. Mengunjungi gereja dengan melihat arsitektur Bali atau mengikuti aktivitas rohani yang terbuka untuk semua. Blimbing Sari menjadi tempat yang cocok untuk mengenal harmoni antara budaya dan spiritualitas. Ada beberapa wisatawan yang pada saat itu melihat dari atas karena mereka naik pesawat helikopter, jadi melihat dari atas kok ada salib di tengah hutan. Maka turunlah wisatawan dari Belanda ini turun ke desa ini. Dengan itu banyak kunjungan wisatawan. Biasanya mereka suka kesini itu ingin melihat ibadah kontekstualnya. Lebih banyak istilah wisata rohani itu datang ingin melihat ibadah kontekstualnya dan juga melihat bangunan gerejanya yang berbeda, tidak ada di tempat lain. Pariwisata yang kita kelola di Desa Blimbing Sari ini adalah pariwisata yang berbasis komunitas.
dalam artian tamu-tamu yang menginap di Belimbing Sari ini itu menginapnya di keluarga-keluarga di mana sebagian keluarga sudah menyiapkan kamar, 1 atau 2 kamar yang kita sebut dengan homestay. Saat ini sudah 40 rumah yang sudah menjadi homestay dengan fasilitas di sini ada suite, ada deluxe, ada standar. Jemaat-jemaat juga punya homestay dan itu juga bisa menambah income ya, pendapatan bagi jemaat karena tamu yang datang kan bisa menginap dan itu bisa menjadi penghasilan bagi jemaat dan di samping itu juga bisa mengenal dengan lebih dekat karena berada di rumah masyarakat, bisa berinteraksi seperti itu dan itu sesuatu yang baik menurut kami ya. Secara umum bahwa pariwisata ini dikelola oleh desa itu di bawah naungan Komite Pariwisata. Lalu kalau di dinas pemerintahan namanya itu Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata. Jadi kelompok dasar wisata itu di bawahnya juga ada bagian-bagian destinasi wisata. Salah satunya yang terbesar adalah destinasi wisata rohani gereja ini dan juga ada agrowisata. Juga karena kami berdekatan dengan hutan itu ada trekking ke hutan dan juga ada wisata home kuliner, juga ada wisata home industri. Tempat ini menjadi bukti nyata bahwa perbedaan jika dihargai dapat menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Tradisi Bali seperti tarian, arsitektur, dan pakaian adat tetap hidup bahkan menyatu dengan ibadah Kristen.